Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS ke-8, yaitu gerakan membaca kitab suci 3 pasal sehari. Hari ini kita akan membahas Yesaya 18 ayat 7 yang diparalelkan dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 20 sampai dengan 21 dengan judul Dihukum agar bertobat. Ethiopia adalah sebuah kerajaan yang letaknya di selatan Mesir. Peran Ethiopia tidak jelas dalam sejarah bangsa-bangsa zaman Perjanjian Lama. Yang jelas, nubuat penghukuman Tuhan ini ditujukan kepada mereka oleh karena dosa-dosa mereka. Bangsa ini digambarkan sebagai bangsa yang mengirimkan duta-duta ke negara-negara lain. Ayat 2a. Ciri-ciri Ethiopia adalah bangsa yang berkulit mengkilap, jangkung, tangkas, ditakuti, ulet, dan lalim. Ayat 2b. Gambaran ringkas bangsa Ethiopia ini menyiratkan dosa keangkuhan. Ethiopia merasa diri sebagai bangsa dikdaya, tak terkalahkan, yang menimbulkan keresahan di antara bangsa-bangsa lain. Selain kepada Ethiopia, penghukuman Tuhan juga dikumandangkan kepada seluruh umat manusia. Ayat 3. Hukuman itu tidak diungkapkan secara spesifik, tetapi memakai bahasa kiasan. Pertama, Tuhan sendiri dari tahtanya dengan kewibawaan akan mengendalikan penghukuman. Ayat 4a. Kedua, penghukuman ini diibaratkan angin panas kering yang merusakkan ladang dan kebun sehingga panen gagal. Ayat 4b sampai dengan 5. Ketiga, penghukuman itu bertambah dahsyat karena binatang-binatang buas, gambaran dari bangsa-bangsa lain, akan memangsa sisa-sisa panen. Ayat 6. Ayat 7 menjelaskan hasil penghukuman Tuhan terhadap Ethiopia, yaitu Ethiopia akan tunduk kepada Tuhan semesta alam, lalu menyembah Dia di Gunung Sion. Hal ini merupakan penggenapan Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan 4, yaitu Sion akan dipakai Tuhan untuk menghimpun semua bangsa agar beribadah kepadanya. Khotbah Petrus sangat keras, bahkan akan ada penghukuman bagi orang berdosa. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi dara sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maksud dari penghukuman adalah supaya datang pertobatan. Ketika orang berseru kepada Tuhan, maka akan datang keselamatan. Apa yang kita pelajari dari nubuatan ini? Tuhan dapat memakai berbagai cara untuk menaklukkan hati orang-orang yang keras, yang congkak, dan yang melawannya. Motif tindakan Tuhan ialah agar mereka tunduk dan bertobat. Setelah pertobatan, maka tugas gerejalah untuk menghimpun mereka agar beribadah kepadanya. Gereja adalah Sion masa kini. Amin. Soli Deo Gloria.